Terdengar? Masih putus-putus Ustazah. Putus. Ini udah maksimum. Ya. Sambil mungkin Ustazah Titin ini ya mencoba live kembali. Baik, saya teruskan. Segala puji bagi Allah Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan sampai saat ini berada di hari ke-24 Ramadan. Semoga kita diberikan akhir yang indah di akhir Ramadan ini ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pimpinan kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarganya yang baik, kepada para sahabat pilihan, dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Baik ibu-ibu, mari kita buka bersama sabila kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil mungkin Ustazah Titin bisa, mungkin jaringannya ya, kita buka dengan Tauji Robani. Mangga, silahkan kepada petugas tilawah. Silakan Bu. Kok tidak ada ya? Baik. Jazakillah khair Ustaz Bu Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Mahal. Masya Allah, semoga menambah semangat ya hero kita untuk mencari Lailatul Qadarnya, sehingga kita nanti menjadi manusia yang benar-benar fitrah ya. Insya Allah ini Ustazah Titin sudah bergabung kembali. Ustazah Titin, mungkin sinyal jaringannya ya. Baik, saya sedikit merefresh kembali ya. Hari ini kita akan mengkaji mengenai bagaimana mengoptimalisasi 10 malam terakhir Ramadan bersama keluarga. Dengan pembicara kita adalah Ustazah Titin, beliau dari Depdak PP Salimah. Jadi kita datangkan langsung dari Indonesia ini, PP Salimah, pengurus pusat. Beliau lahir di Jakarta. Disebutkan tanggal lahirnya nggak apa-apa ini Ustazah? Ya, terdengar ya? Halo? Halo? Suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar. Sedikit putus-putus tapi lebih jelas Ustazah. Ini saya pakai saya mencoba di laptop saya proses ini saya bergeser lagi ke sini. Sudah. Nanti kita cek lagi ya. Ya, ini di saya ikonnya Ustazah masih termute,
tapi ada suaranya, makanya kayak gini. Gitu. Jadi mungkin sinyal memang Ustaz. Dengar, sudah terdengar. Kedengar. Nah, terdengar. Saya berarti jalan dari posisi saya ada di. Ustazah Titin ini lahir di Jakarta 16 Desember 1968. Beliau sekarang memiliki putra-putri 4. Aktivitasnya mengajar kajian muslimah di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, serta juga mengajar majelis taklim. Masya Allah ya, ilmunya luar biasa, bermanfaat. Moto beliau adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Pas. Saya mungkin akan menyapa kembali Ustazah Titin untuk juga ngecek jaringannya. Apakah Ustazah bisa mencoba kembali Ustazah untuk bersuara? Ustazah Titin? Ya, sudah terdengar? Terdengar jelas kah? Jelas sekali Ustazah. Baik, saya Enggak, silahkan Ustazah Titin untuk menyampaikan materinya. Mari ibu-ibu kita simak bersama. Silahkan Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, luar biasa, Masya Allah, ya. Jauh di mata, dekat di hati, ya. Mudah-mudahan ikatan ukhuwah kita menjadikan kita senantiasa semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang setia di jalannya sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, memudahkan urusan dunia akhirat kita, memberikan kesabaran yang berlipat ganda kepada kita, dan yang tak kalah penting adalah Allah mengakhirkan hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, sekarang sudah masuk nanti malam ke-24, ya. Mudah-mudahan setelah hampir melewati akhir-akhir ya Ramadan, ya mudah-mudahan Allah menerima ibadah Ramadan kita, ya. Kemudian di sisa-sisa Ramadan yang terakhir ini mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan juga di 10 malam terakhir ini kita bisa melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, temanya hari ini optimalisasi 10 hari terakhir Ramadan bersama keluarga. Ya. Next Mbak, diputar slide-nya. Ya, silakan. Yang menjalankan slide, ya. Ya. Ini kalau kita lihat, ini ayat yang sangat familiar, ya, yang sering dibaca ya pada saat 10 malam terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sadaqallahu alazim. Ya, kalau kita lihat surat ini terdiri dari 5 ayat, ya. 5 ayat diturunkan 2 pendapat, ya. Kalau menurut al-mufassirin, ya, kayak Ibnu Katsir, itu ini surat diturunkan di Mekah, tapi menurut sebagian jumhur ulama diturunkan di Madinah, gitu ya. Yang beranggapan diturunkan di Madinah karena puasa itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ya. Dan itu sudah berada di Madinah. Tapi yang berpendapat kaum mufassirin, ya, diturunkan di Mekah, ya, karena ini bagian dari rangkaian surat sebelumnya, ya. Jadi Masya Allah, ya, di dalam ayat ini dikatakan, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, ya. Ternyata kalau kita lihat, ya, Al-Quran itu diturunkan dengan 2 tahapan, ya. Tahapan pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Masih yang di awal Mbak slide-nya, nah masih ini tidak saya cantumkan, ya. Jadi ini diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi, ya, diturunkan langsung, ya. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu diturunkan secara bertahap. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Al-Qadr, ya, malam kemuliaan. Jadi dua informasi makna dari diturunkan, ada yang mengatakan sekaligus, ya, ada yang mengatakan bertahap tadi, ya. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan, gitu ya. Jadi ini kalimatannya untuk lebih mentakkid, menjelaskan. Ya, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ternyata malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu seperti kita melakukan amalan 83 tahun 4 bulan, ya. Pada malam itu turun malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, next Mbak, slide selanjutnya. Ya, jadi ternyata kalau kita lihat, ya, makna Al-Qadar, ya. Nah, Al-Qadar ini adalah maknanya pertama penetapan Allah atas perjalanan makhluk selama setahun. Jadi kenapa kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan, dan itu hanya ada di 10 malam terakhir. Dan ketika 10 malam terakhir orang udah banyak yang lalai, ya, dengan penggapaian terhadap malam Lailatul Qadar. Semua sudah sibuk dengan urusan dunia, sibuk mudik, sibuk bikin kue, ya, sibuk yang lain, gitu ya. Jadi ternyata hanya sedikit, ya, yang ingin menggapai malam Lailatul Qadar, gitu ya. Ya, nah orang yang seperti ini kalau kita lihat karena hanya menjadikan Ramadan itu sebagai rutinitas tahunan. Ya, jadi kalau orang menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan tanpa makna, maka tiap tahun itu tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perilaku, akhlak, dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat kewajiban puasa itu diperintahkan tahun kedua Hijriah. Rasulullah itu meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti Rasulullah hanya menjalani puasa 9 kali di dalam hidupnya. Tapi la'alakum tattakunnya dapat, gitu ya. Kenapa? Karena tidak menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan, tapi Ramadan penuh makna. Ya, apalagi dengan penggapaian malam Lailatul Qadar, itu. Nah, penetapan takdir, ya, atas perjalanan makhluk selama setahun itu terkait dengan rezekinya, terkait dengan umurnya, terkait dengan kebaikan dan keburukan kedepannya selama setahun itu, ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Makanya ketika kita
melakukan ibadah, optimalisasi ibadah, dan malam Lailatul Qadar itu datang gitu ya, maka saat itu luar biasa kita berharap prospek ke depan terhadap takdir kita itu menjadi lebih baik. Kemudian makna Al-Qadar kedua adalah pengaturan. Jadi Allah itu mengatur khitoh, strategi bagi Rasulullah guna mengajak manusia kepada kebajikan. Jadi ini merupakan ya sarana strategi dakwah gitu ya. Jadi dijadikan sebagai upaya kita untuk mengajak orang lain kepada kebajikan ya, karena kita itu soleh secara individual ya, tidak soleh secara sosial belum merupakan bagian dari kesuksesan. Ya, kita sukses adalah ketika kita soleh secara individual, kemudian secara sosial kita juga soleh. Artinya apa? Kita bisa mengajak orang lain untuk menjadi baik, dan itu sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika kita mampu mensolehkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan gitu ya, itu pahalanya lebih besar dari sepenuh langit dan bumi ya. Bahkan kalau kita lihat ketika orang yang kita ajak kepada kebajikan itu berubah menjadi baik, maka dia akan mengalirkan pahala terus kepada kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi ini momen yang tepat ya, malam 10 malam terakhir untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas dakwah kita. Yang ketiga, makna dari Qadar adalah kemuliaan. Artinya Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, bulan Ramadan. Ya, makanya keistimewaannya adalah Syahrul Quran, gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadikan di malam 10 terakhir ini kita menjadi sahabat Quran, gitu ya. Tapi ingat, kita menjadi sahabat Quran jangan sekedar di 10 malam terakhir. Artinya kesolehannya khatam sampai mungkin 5 kali, 10 kali hanya terjadi di Ramadan saja gitu ya, tapi bagaimana kesolehan itu untuk senantiasa menjadi sahabat Quran ya akan terus kita dapatkan ya. Kemudian sempit makna Al-Qadar yang keempat. Maksudnya apa? Pada saat itu malaikat turun dalam jumlah yang banyak. Kalau di hadis itu diriwayatkan sampai bumi itu penuh oleh malaikat ya. Dan ini dipimpin oleh malaikat Jibril, ya luar biasa. Ya jarang dalam sejarah itu malaikat itu turun secara bersamaan di malam Lailatul Qadar, dan malaikat turun untuk mendoakan hambanya yang saat itu sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, next Mbak. Nah, yang bisa kita lakukan ya, yang pertama adalah menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ya tadi itu Mbak ya. Jadi kalau seandainya teman-teman sholat duhanya 4 rakaat, maka ditambah di 10 malam terakhir ini menjadi 8 rakaat ya. Kalau tadi tilawahnya mungkin setengah juz ya, maka ditingkatkan 1 juz atau 2 juz di detik-detik terakhir ya. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan itu mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Tadi saya katakan ya, kita soleh tidak soleh secara individual, tapi bagaimana kita bisa mensolehkan keluarga kita bisa mensolehkan lingkungan kita bisa mensolehkan masyarakat kita ya, karena itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di surat At-Tahrim ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ya giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Seruannya orang-orang beriman nih Mbak ya. Jadi bukan ya ayyuhan nas sifatnya umum, tapi ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita menemukan ayat di dalam Quran seruannya ya ayyuhalladzina amanu, itu memiliki 2 makna ya, memiliki 2 makna. Kayak gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah, dan seterusnya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi seruan ya ayyuhalladzina amanu punya 2 makna. Makna pertama adalah
itu ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan ekspresi cinta Allah kepada orang beriman. Jadi seyogyanya ketika Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang sebagai ekspresi cinta Allah kepada kita, maka sebaiknya kita merespon seruan tersebut. Itu yang pertama, ya. Jadi kita respon kalau misalnya saya kebetulan orang Jawa, mungkin kalau dipanggil oleh ibu saya, "Nduk, gini ya," atau mungkin kalau orang Sunda, "Neng, kemari," gitu ya. Itu panggilan sayang gitu. Maka ketika kita tidak merespon panggilan itu, kita bagian dari orang-orang yang merugi. Nah, ini Allah memanggil kita. Kita dipanggil oleh orang penting aja bahagianya luar biasa. Nah, kita ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan cinta. Makna kedua dari ayyuhalladzina amanu adalah peringatan dari Allah agar kita bisa maksimal melaksanakan apa isi kandungan tersebut. Ya, jadi diminta kita melakukan optimalisasi terhadap seruan ayat tersebut. Kalau di sini perintahnya adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita harus sungguh-sungguh menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya, dan seruannya ini optimal, ya, harus optimal karena dia bagian dari lingkungan yang kita selalu berdoa, ya Allah kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di surgamu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama anak-anak kami, orang tua kami, kaum mukminin, mukminat yang sekalian ya Allah kumpulkanlah di surga. Ya, jadi ini luar biasa. Makanya kalau kita lihat tadi ya, kalaupun kita melakukan misalnya iktikaf, ya usahakan iktikaf bersama keluarga. Kalau tidak memungkinkan kita buat mihrab di rumah, gitu ya. Semua punya ruh yang sama ya untuk menghidupkan malam terakhir Ramadan. Jangan sampai ibunya itikaf atau bapaknya itikaf, ibunya sibuk bikin kue ya, sibuk cari baju lebaran gitu ya. Kemudian anaknya sibuk main ya, sibuk dengan urusan diri sendiri gitu ya. Nah, kalau seperti ini sangat disayangkan gitu ya. Kan kita minta dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhunya itu harus sama. Ya, ketika suhunya sama, maka gerbong itu akan mudah kita bawa ya untuk nanti kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita buat di rumah itu ruhnya sama. Ya, kalau tilawah ya semua ya dengan target-target yang sudah kita buat untuk diri kita, suami kita dan anak-anak kita. Ya. Ini belum terlambat, masih ada sisa beberapa hari lagi. Maka bangun komitmen untuk suami kita, anak-anak kita, kerabat kita. Ingatkan jangan lalai di 10 malam terakhir ya. Kita kadang untuk urusan dunia kita targetkan, menikah punya target, rumah punya target, punya mobil punya target. Tapi untuk urusan akhirat ya kadang ada orang tidak mentargetkan. Ya bagaimana target di Ramadan ini perubahan signifikan dari sisi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, next Mbak, selanjutnya ya, kiat-kiat menghidupkan malam. Pertama, meminta pertolongan Allah agar dimudahkan. Kita nggak bisa sombong ya Mbak ya, kita nggak bisa sombong, oh gue bisa bangun malam, orang udah biasa bangun malam, oh gue bisa nggak usah pakai weker juga bisa, orang biasa sholat malam gitu ya. Kita tetap membutuhkan Allah. Jadi kita tetap meminta pertolongan Allah agar dimudahkan. Sebelum tidur kita berdoa, ya Allah bangunkanlah hamba di sepertiga malam terakhir ya, atau kita melakukan doa agar dimudahkan untuk menghidupkan di 10 malam terakhir ini. Minta pertolongan kepada Allah. Karena nih kita lemah, nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya kemampuan apapun, sehebat apapun kita, itu terjadi atas izin Allah. Ya. Jadi jangan lupa ya. Yang kedua, menyedikitkan makan dan minum ketika berbuka. Ya, jadi kalau di Indonesia nih Mbak, ya teman-teman semua, kalau di Indonesia itu kalau buka, masya Allah gitu ya, di situ ada kolak, ada gorengan, kemudian ada es campur, ada apa semuanya gitu ya. Kadang ketika minum teh saja itu sudah kenyang dengan satu kue mungkin ya, jadi lapar mata ya, sehingga semuanya dikumpulin. Nah, kalau di buku Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa dijelaskan, ketika kita makan berlebihan membuat kita sulit menerima nasihat, ya. Dan ketika kita makan berlebihan, kita sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita makan secara berlebihan, maka kalimat kita juga akan sulit didengar oleh orang lain. Dan ketika kita makan berlebihan,
maka kita akan mudah terkena penyakit ya, menurut Said Hawa di dalam bukunya Tazkiyatun Nafs ya. Jadi menyedikitkan makan dan minum, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan ya. Yang ketiga, selalu berada di masjid atau mihrab ya. Kalau kita mungkin ibu-ibu ya, teman-teman semua ya, teman-teman semua ini susah misalnya untuk masjid karena jaraknya agak jauh dari rumah karena minoritas di sana, maka buatlah mihrab di rumah seperti halnya Maryam. Membuat mihrab di rumah seperti apa? Ada ruangan khusus yang kita sulap gitu ya, untuk khusus ibadah kita. Kita kasih sejadah, kita kasih lekar, kita kasih Quran, kasih sajadah, mukena dan sebagainya. Setelah kita mungkin selesai masak, selesai mengerjakan pekerjaan, kita masuk ke mihrab kita melakukan zikir, kita tilawah, kita sholat di situ ya. Kita bikin mihrab di dalam rumah kita. Mihrab itu bisa di ruang tamu, bisa di mungkin ada kamar yang bisa kita jadikan khusus untuk kita melakukan takarrub ilallah ya. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang berat di siang harinya ya, apalagi sampai berlebihan, maka kita batasi. Sayang Lailatul Qadar yang hanya ada 1 tahun sekali kalau tidak kita manfaatkan untuk menggapainya. Kemudian berusaha untuk qailullah. Tidur qailullah itu sekitar jam 11-an ya. Itu tidur yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidur habis zuhur ya, tapi tidur sebelum zuhur ya, tidur sebelum zuhur. Dan itu dari penelitiannya juga itu tidur yang sehat. Namanya tidur qailullah. Dan jangan tidur habis asar atau habis subuh ya, karena akan membuat menjadi pikun. Nah, ini kita usahakan walaupun setengah jam ya tidur qailullah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan mubah secara berlebihan di malam hari ya. Jadi kalau ada waktu ya di malam hari jangan banyak nonton TV ya, atau ini kan HP sudah menjadi Tuhan kedua gitu ya. Jadi bahkan tidur pun HP di sebelahnya gitu ya. Panggilan HP itu lebih jadi prioritas ya, prioritas utama. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan mubah ya secara berlebihan di malam hari. Ingat, ruang makan kita, tempat tidur kita, ruang tamu kita, perangkat HP kita dan sebagainya semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun nonton TV sekedarnya saja, tidak berlebihan. Yang ketujuh, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat di siang hari. Ya, teman-teman tahu maksiat yang paling ringan adalah ghibah. Ya, jadi kalau di dalam buku Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa, ghibah itu hukumnya haram dan dia bagian dari maksiat yang sangat ringan. Jadi di sini menjauhi perbuatan dosa dan maksiat di siang hari. Ya, makanya kan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa melakukan puasa tidak tetap melakukan kata-kata dusta, bahkan mempraktekannya, maka puasa yang ia sangkakan berpahala ternyata tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi puasanya nggak batal tapi mengurangi pahala puasa ya. Ini jadi tadi perbuatan dosa ya, itu mulai dihindari dosa sekecil apapun, karena orang yang meremehkan dosa itu bagian dari orang yang rugi. Kadang orang berpikiran nggak apa-apa dosa kecil, dia akan menjadi besar ya kalau kita tumpuk dari mulai dosa kecil. Ya tadi maksiat ya, kemudian tidur di awal waktu. Makanya Rasulullah menyarankan abis isya jangan ngobrol, langsung tidur di awal waktu. Ya kita mungkin abis tarawih dan seterusnya. Kemudian tidak tidur dalam kondisi junub. Usahakan tidur dalam kondisi bersih, dalam kondisi berwudu. Dan salah satu orang yang akan didoakan malaikat adalah orang yang tidur dalam kondisi berwudu. Ya, nanti ada 7 poin orang yang selalu didoakan malaikat. Yang ke-10 adalah sebelum tidur bersihkan hati untuk tidak memendam iri. Ya, manusia itu kan makhluk sosial. Ya, dia ketemu di tempat taraweh, ketemu di komunitas teman-teman Taiwan gitu ya, berkumpul bareng gitu ya, pasti ada interaksi. Nah, ketika ada interaksi itu ada singgungan gitu ya, bagaimana itu kita lapangkan sebelum kita tidur. Ya, pernah ada satu kisah ketika Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga dari pintu sebelah sana gitu ya, ditunjuk oleh Rasulullah. Kemudian ada seorang datang duduk bersama Rasulullah dan para sahabat. Itu majelis ilmu ya, majelis ilmu berarti yang datang itu sahabat-sahabat kabir ya, sahabat-sahabat utama ya,
Kemudian Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga dari pintu sebelah sana. Ternyata datang tuh laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat, tapi Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran. Dikatakan, ya Rasulullah izinkan aku ya untuk mengikuti dia. Akhirnya salah seorang sahabat ya ngikuti laki-laki itu ya. Kemudian numpang nginep di rumahnya. Dilihat laki-laki itu sholatnya nggak sampai kakinya bengkak seperti Rasulullah sholat malamnya. Tilawahnya juga tidak sebanyak Rasulullah gitu. Ya sampai bingung, apa sih yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah ahli surga padahal orang yang tidak dikenal di kalangan para sahabat gitu. Akhirnya sahabat yang ngikutin, yang numpang tidur tadi ke rumahnya si Fulan itu bertanya, ya wahai Fulan, Rasulullah mengatakan engkau ahli surga, apa kelebihan kamu sih gitu ya. Kata orang tadi, sebelum tidur aku memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudaraku, temanku, sahabatku yang hari itu berinteraksi dengan aku. Jadi rohabatul sodr, lapang dada. Jadi sebelum tidur kita maafkan seluruh kesalahan sahabat kita, teman kita, keluarga kita yang hari itu berinteraksi dengan kita. Ya, jadi tidak memendam, dengki, iri. Ya, iri itu hukumnya juga haram. Ya, iri itu kan kalau bahasa Indonesia iri ya, kalau bahasa Arab tuh hasad, ya dengki gitu ya. Apa itu dengki? Ya tidak suka melihat kemajuan yang Allah berikan kepada orang itu dan ingin kemajuan itu hilang. Jadi tidak suka Allah memberikan rezeki kepada orang itu dan ingin rezeki itu hilang. Itulah hasad. Hukumnya adalah haram di dalam Islam. Hasad itu kata Rasulullah seperti halnya api yang memakan kayu bakar atau kebaikan yang dimakan oleh hasad itu hilang semua. Ya, next Mbak. Yang kedua adalah menunaikan sholat malam. Ya, hadis riwayat Bukhari, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, di surat Al-Muzammil ayat 1 dan 2, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, hai orang-orang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Ya. Ternyata kalau kita lihat keutamaan ya, next Mbak, keutamaan sholat malam ya, apalagi nanti di 10 malam terakhir ini ya. Pertama, mendapatkan kedudukan yang terpuji ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam hari ya bersembahyang sholat ya, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan rohmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, jadi luar biasa ya tempat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat malam adalah tempat yang terpuji ya. Kemudian yang selanjutnya berhak untuk mendapatkan surga. Ya luar biasa, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga ya, dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Ya, nah kalau kita lihat ya, tadi dikatakan berhak mendapatkan surga orang yang sholat malam. Tapi ingat ya, sholat malamnya bukan rutinitas. Tapi sholat malam yang dilakukan adalah dengan penuh pemahaman, dengan penuh keimanan. Kenapa? Karena ada orang, hadis Rasulullah begini, ketika ada seorang datang, seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetangga, sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Nah, sholat malam dan puasa sunnah ini adalah sebagai tameng untuk menjaga syahwat kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya Rasulullah, aku punya sahabat sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi ngezolimin tetangganya juga rajin. Gitu. Apa kata Rasulullah? Neraka tempatnya. Selesai. Ya, makanya sholat malam yang kita bahas kali ini adalah sholat malam yang dibangun dengan penuh kepahaman, bukan sholat malam sekedar rutinitas saja. Gitu ya. Karena kalau rutinitas saja nggak memberikan asar, nggak memberikan dampak kepada kita. Sama seperti halnya seperti saum Ramadan. Kalau dilakukan rutinitas tahunan, itu tiap tahun begitu nggak ada perubahan. Dirinya nggak makin lebih baik, nggak ada perubahan kualitas ibadah, nggak ada perubahan hubungan baik dengan orang lain, tetap akhlaknya jelek dan sebagainya. Berarti kan puasanya tidak sukses gitu.
ya, karena hanya rutinitas. Nah tadi makanya Rasulullah mengatakan ketika orang sholat malamnya rajin, bisa jadi tadi sholat malam dan saumnya cuma rutinitas saja tanpa makna, sehingga Rasulullah mengatakan neraka tempatnya, na'udzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga adalah masuk golongan ibadur rahman, ya. Jadi kalau di Al-Qur'an di surat 25 itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rabbku yang Maha Penyayang ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, ya. Kemudian di ayat selanjutnya sebenarnya ada ayat tambahan lagi yang mereka mendirikan malam dengan salat tahajud, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, ya. Di ayat selanjutnya tidak tertulis di sini, ya, yang mereka melakukan sujud di malam hari. Jadi bagian dari ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Itu kriterianya ada di surat Al-Furqan, ya, yaitu orang yang memiliki ibadur rahman, ya, hamba yang maha rahman, ya, maha penyayang, ya. Jadi masuk golongan ibadur rahman. Kemudian diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidak sombong. Artinya apa? Sensitivitas hatinya tinggi ketika diingatkan dengan kebaikan. Nah, kita pun demikian, ya. Jadi ketika kita bagian dari orang yang rajin sholat tahajud, maka sensitivitas hati kita tinggi. Ketika diingatkan kepada kebaikan, segera respon. Gitu ya, tidak bagian dari orang-orang yang sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, ketika ada sifat sombong di dalam dirinya, walaupun hanya seberat zarah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena sombong itu adalah selendang Allah. Kita nggak berhak punya sombong. Ilmu kita, kedudukan kita, harta kita, status sosial kita, semuanya itu milik Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Kita hanya menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau mau sombong, gitu ya, apa yang kita sombongkan? Gitu. Sebenarnya nggak ada yang kita sombongkan. Semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sombong itu maknanya adalah, jadi sombong itu bukan yang dipanggil melengos, ya, bukan yang nggak negor, bukan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kita misalnya gini, kita lihat teman kita ada kepanitiaan, kemudian kita katakan, emang dia bisa jadi ketua panitia? Emang dia pengalaman jadi ketua panitia? Emang dia bisa? Gitu. Na'udzubillah min dzalik, itu bagian dari orang-orang yang sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan, ya. Jadi melakukan tahajud luar biasa, diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ada orang mengaku beriman tapi Allah tidak akui keimanannya, ya. Tapi bagaimana kita mengaku beriman kemudian Allah mengakui keimanan kita, ya, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan, dan tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi memang di sejarah itu di hadis itu diceritakan, ya, Rasulullah itu kakinya bengkak itu karena sholat malamnya yang sangat luar biasa, ya. Next selanjutnya Mbak, yang kelima. Nah, ini angkanya salah. Dikabulkan doa dan diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rob kita akan selalu turun setiap malam ke langit dunia saat berada di sisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya, ini di sepertiga malam terakhir. Makanya kan kalau kita lihat, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Tadi hadis yang saya bacakan di sini belum ditulis periwayatnya. Jadi ternyata di sepertiga malam terakhir itu sekitar jam 2, jam 3-an.
Allah turun ke langit bumi, ya, mengabulkan doanya yang hari malam itu seorang hamba itu berdoa kepada Allah, ya. Jadi masya Allah, ya luar biasa. Kita kadang tapi jangan terbalik, ya. Sholat tahajudnya kencang, sholat 5 waktunya bolong-bolong gitu. Apalagi sholat tahajudnya ketika ada butuhnya saja kepada Allah, lagi butuh anaknya mau ujian, lagi ada masalah baru sholat tahajud. Ketika nggak ada masalah, nggak melakukan sholat tahajud gitu. Ketika kita ingat Allah lagi butuh saja, maka Allah juga nggak akan mengingat kita ketika kita sedang mengalami satu kesulitan, karena kita mengingat Allah hanya ketika kita sedang butuh saja. Ya, makanya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, bagaimana muraqabatullah, merasa diawasi Allah, mengingat Allah itu senantiasa ada di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan hal tersebut ada di setiap malam. Ingat ya, kalau berdoa, kita minta kepada Allah, upayakan yang urusan akhirat dulu. Ya, ketika urusan akhirat selesai, baru kita minta urusan dunia. Jadi ketika berdoa jangan langsung, ya Allah berilah hamba kesehatan, murahkanlah rezeki hamba gitu ya. Tapi kita berdoa dulu ya, ya Allah mudahkanlah urusan dunia akhirat hamba. Ya, kumpulkanlah hamba di surga bersama keluarga hamba. Ya, matikanlah hamba dalam kondisi mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai Quran. Ya, matikanlah hamba dalam kondisi syahid di jalanmu ya Allah. Ya, dalam menuntut ilmu, dalam kondisi sedang berjuang di jalan Allah, sedang melakukan optimalisasi ibadah, ya. Insya Allah ketika dipanggil Allah dalam kondisi itu, insya Allah dalam kondisi syahid, ya. Jadi itu waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedelapan adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Dulu sholat tahajud diwajibkan, ya, tetapi setelah ada kewajiban sholat 5 waktu, dia tidak wajib lagi. Kemudian yang ke-9, mengikuti kebiasaan orang soleh, ya, untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan mencegah dosa dan menolak penyakit. Jadi ada satu kisah, ya, kalau di sini hadis Bilal, ya, dari Bilal, Rasulullah bersabda, qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan, dan sebagai penolak sakit dari jasad. Ada satu kisah, ada seorang bapak-bapak laki-laki kena kanker kulit gitu ya. Kemudian waktu itu diwawancara, ya, keluarganya sudah meninggalkan karena sangat bau gitu ya. Kemudian tiap malam dia selalu melakukan qiyamul lail, ya, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, minta kesehatan, dengan izin Allah perlahan-lahan sehat. Bahkan ada teman itu yang mereka ada familinya yang kena kanker, dirawat gitu ya. Beberapa orang itu meninggal, ada satu yang masih hidup. Ternyata dia rajin melakukan sholat malam. Ya. Jadi luar biasa, ya, masya Allah. Next, Mbak. Yang ketiga adalah memperbanyak doa dan istighfar di sepertiga malam terakhir, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku panjatkan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini udah mulai kita baca di 10 malam terakhir, ya. Dan istighfar itu sebenarnya tidak Ramadan saja ya, tapi kita tingkatkan ketika 10 malam terakhir banyak istighfar. Dan istighfar yang paling sempurna adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Ya, puncak istighfar, induknya istighfar, dan itu paling tinggi. Barang siapa yang membacanya di pagi hari dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, meninggal di sore harinya, maka Allah berikan jannah, Allah berikan surga. Atau ada orang yang baca di sore hari, pagi harinya meninggal, ya, membaca dengan penuh keimanan, dengan menghadirkan hati, merasakan
kalimat istighfar itu ada di dalam jiwanya, maka Allah berikan jannah untuknya. Jadi istighfar menjelang sahur gitu ya, perbanyak kita melakukan istighfar kepada Allah. Ya tiap hari sebenarnya tanpa menjelang 10 malam terakhir harus kita lakukan istighfar, apalagi di 10 malam terakhir. Kalau tadi bulan yang lain istighfar kita 100 kali minimal, maka di Ramadan ini tambahkan sampai 500 kali. Kita melakukan perjalanan misalnya dengan kereta, dengan kendaraan, itu sepanjang jalan kita bisa melakukan istighfar. Ya, apa sih doa dan istighfar saat mustajab itu kapan? Gitu ya. Next Mbak, doa dan istighfar saat mustajab adalah saat berbuka. Jadi ketika kita minum, ya. Kemudian kita berdoa, ya Allahumma lakasumtu wabika amantu dan seterusnya gitu ya. Udah selesai, kita makan kurma, setelah itu kita berdoa. Doa apa? Prioritas adalah doa urusan akhirat terlebih dahulu, baru urusan dunia. Ya, saat berbuka. Dan kalau kita lihat ada 3 jenis doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi momen ini kita manfaatkan di 10 malam terakhir, kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah, makin banyak kita berdoa, menunjukkan kita makin butuh dengan Allah, makin tergantung kepada Allah. Ketika orang tidak berdoa, itu bagian dari orang-orang yang sombong, bagian dari orang-orang yang tidak mengambil peran Allah di dalam hidupnya. Ya, jadi makin banyak kita berdoa, Allah tuh makin senang gitu. Menunjukkan kita bergantung tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat berbuka, kalau perlu sampai menangis, monggo silakan. Kemudian di sepertiga malam terakhir, ya ini Masya Allah ya, yang tadi dikatakan Allah turun ke langit bumi pada sepertiga malam terakhir. Kemudian pada waktu sahur. Jadi definisi sahur itu bukan makan sebenarnya. Ya, waktu sahur itu waktu yang sepertiga itu sebenarnya kita diperintahkan ya untuk memperbanyak istighfar ya. Suara saya jelas Mbak? Jelas Ustazah. Oh iya. 10 menit. Saya lanjut ya. Oh iya, silakan. Iya. Saya percepat. Kemudian pada waktu sahur ya, karena Allah mendoakan orang-orang yang sahur. Dan setiap makanan sahur itu berkah, maka bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian pada hari Jumat. Nah, keutamaan istighfar. Yang pertama menghapus dosa. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Mudah sekali kita lakukan, apalagi di 10 malam terakhir, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya akan menghapuskan dosa. Nanti teman-teman mungkin bisa baca. Saya percepat, nanti saya tekankan pada yang terakhir saja. Kemudian terkabulnya doa. Ya, ini kisah Imam Ahmad bin Hambal, ya teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya ketika Imam Ahmad bin Hambal itu berada di sebuah masjid di kota lain ya ingin menginap tidak diizinkan, akhirnya menginap tidur di rumahnya tukang roti gitu ya. Nah, pedagang roti ini dilihat ketika lagi bikin roti itu sambil istighfar gitu. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, wahai fulan gitu ya, aku perhatikan engkau membuat roti sambil beristighfar gitu ya, apa yang kau dapatkan? Kata pedagang roti ini, sejak aku beristighfar semua doaku dikabulkan, kecuali doa satu yang belum dikabulkan, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu ada di depan, langsung dipeluk oleh Imam Ahmad bin Hambal dan dikatakan, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi kita sambil masak, sambil kita bebenah, bisa sambil istighfar, artinya sangat mudah meriah dan bisa kita lakukan. Kemudian membuka pintu rezeki, ya Masya Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian dimudahkan segala urusannya. Ini juga memperbanyak istighfar. Kemudian yang kelima, mendapatkan kebaikan di dunia. Ya luar biasa, ya, dan kebaikannya di sini berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurunkan hujan pembawa berkah. Artinya hujan itu pembawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hujan bisa hidup semua mikroorganisme yang ada di bumi ini, ya. Kemudian terhindar dari musibah, ya. Yang ketujuh terhindar dari musibah, ya. Kemudian setelah itu terhindar dari musibah. Nah, next kita yang keempat yaitu itikaf, ya.
Itikaf teman-teman kalau susah di masjid ya, usahakan itikaf bersama keluarga. Kalau memang tidak mengganggu anak-anaknya, bisa dikondisikan monggo gitu ya. Kalau kami di sini rata-rata membawa keluarga ya, kecuali mungkin memang nggak bisa dikondisikan, maka biarkanlah bapak-bapaknya, anak lakinya ke masjid, kita bikin mihrab di rumah ya. Itikaf 10 malam terakhir, dan itikaf itu maknanya berdiam di masjid. Jadi walaupun cuma 1 jam ya teman-teman, misalnya di kantor atau di kampus ya, ada musola, ada masjid misalnya ke situ aja 1 jam niatkan itikaf ya. Itu kalau menurut beberapa ulama dikatakan bagian dari itikaf, walaupun itikaf yang sempurna yang dicontohkan Rasulullah adalah di 10 malam terakhir. Syarat itikaf muslim berakal, suci dari junub, haid dan nifas. Kemudian rukun itikaf niat yang ikhlas berdiam di masjid. Nah, hari yang disunahkan di masjid itu jangan banyak ngobrol. Kalau udah niatnya itikaf, maka perbanyak tilawah, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat dan sebagainya. Karena memang tujuannya adalah itikaf itu untuk ibadah, bukan buat ngobrol. Apalagi sampai nawarin dagangan di masjid. Ya. Yang kelima, membaca Quran. Ya, membaca Quran ya dengan segala keutamaannya, masya Allah ya. Nanti ini bisa dibaca ya. Ternyata orang yang di dunia menjadikan Al-Quran menjadi sahabatnya, maka di yaumul hisab nanti Al-Quran akan memberikan syafaat, akan maju dengan izin Allah. Surat Al-Imran dan Al-Baqarah, maju, ya Allah izinkan aku memberikan syafaat kepadanya karena di dunia dia menjadi sahabatku. Ya, jadi tilawah Quran dalam kondisi apapun ya, senantiasa Quran itu kita lafazkan. Ingat, membaca Quran adalah waktu prioritas, bukan waktu sisa ya, bukan waktu ala kadarnya, tapi harus waktu yang prioritas ya. Keutamaan baca Quran sebaik-baik amal perbuatan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu ya. Kemudian Al-Quran menjadi syafaat beserta malaikat yang mulia dan taat. Jadi kalau teman-teman baca Quran masih terbata-bata, maka mendapat 2 pahala, yaitu pahala ikhtiar untuk baca Quran dan pahala terbata-batanya. Tapi ingat, kita harus tetap memperbaiki proses bacaan tilawah kita. Karena ketika kita membaca secara tartil, kita akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia dan taat. Makanya cuma teman-teman perhatikan, kalau kita di rumah baca Quran, serasa sudah benar gitu ya, lancar. Tapi ketika diperbaiki bersama teman-teman tahsin, pasti banyak kesalahannya. Artinya harus ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas bacaan Quran kita. Karena satu huruf yang salah kita baca, maknanya itu akan berbeda. Next, yang selanjutnya menjadi sebab diangkatnya derajat suatu kaum, menjadi sebab turunnya rahmat dan sakinah. Ingat, nama kita akan disebut-sebut ya di depan malaikat yang mulia dan taat. Jadi gini, jadi ketika ada seorang yang datang kepada seorang sahabat, ya, wahai Syekh, aku tidur tidak nyaman, makan tidak enak, hatiku galau, kalau bahasa sekarang, apa yang harus aku lakukan? Kata Syekh itu, datangilah 3 tempat ya. Yang pertama adalah datangi orang yang sedang baca Quran, kemudian engkau ikut membacanya. Yang kedua, datangi majelis ilmu. Yang ketiga adalah bangun di waktu malam, ya, memohon kepada Allah untuk membersihkan hatimu. Udah ya, orang yang bertanya itu pulang, ya, dilaksanakanlah itu hatinya supaya tidak galau. Tilawah Quran, datang ke majelis ilmu, berdoa di sepertiga malam. Datang lagi, wahai Syekh, aku masih belum berubah nih, hatiku masih nggak tenang gitu ya, tidur nggak nyaman, makan nggak enak, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Syekhnya? Ketika engkau sholat malam, ya, berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoalah, ya Allah gantilah hatiku dengan hati yang baru, karena hatinya sudah berkarat nih, ya, sudah tidak mempan, maka berdoalah gantilah hatiku dengan hati yang baru. Kemudian balasan pahalanya berlipat ganda. Kemudian Al-Quran sebagai penjaga hati. Makanya jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Quran. Ya, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Quran, ia bagaikan rumah yang rusak. Nah, yang keenam, next Mbak, memperbanyak sedekah dan memberi makan orang yang berpuasa. Ya, luar biasa. Ini wayut imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asiro. Ya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ingat, yang kita berikan sedekah yang terbaik. Makanan yang kita berikan, makanan yang terbaik, bukan makanan siksa, bukan makanan yang kita tidak suka, yang sudah berhari-hari di kulkas, yang tidak kita makan, daripada kebuang air kita kasih orang. Itu tidak tepat.
Ketika kita memberi, apa kata Allah? Memberi makanan yang disukai, yang kita cintai, ya. Jadi bukan yang kita udah nggak suka, gitu ya. Sering tradisinya begitu, udah nggak kemakan di kulkas 2 hari, baru dikasih orang, ya. Ya, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya, sebaik-baik sedekah, yaitu sedekah di bulan Ramadan, ya. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan sedekahnya seperti angin, saking kencangnya. Terakhir adalah berdakwah, ya. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu fi'il amr. Berarti dakwah itu wajib karena ini fi'il amr, gitu ya. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan apa? Dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, bantalah dengan cara yang baik. Oleh karena itu ada kiat dalam berdakwah, ya. Ada kiat dalam memberikan nasihat, ya. Kan dakwah itu wajib, menyampaikan kebenaran itu wajib, dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa? Ilmu yang kita dapatkan. Maka kiat berdakwah, kiat menyampaikan nilai kebenaran, baik kepada keluarga kita sendiri di 10 malam terakhir ini, ya, kepada keluarga, ya, kadang ada mungkin pasangan hidup kita yang sholatnya susah, diajak ibadah susah, gitu ya, maka kita harus punya kiat-kiat strategi bagaimana mengingatkan mereka untuk sama-sama dekat dengan Allah. Anak-anak kita mungkin diajak ibadahnya juga susah, ya, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, karena kita ingin dikumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mengingatkan, yang pertama yang harus kita lakukan ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah, ya. Innamal a'malu biniyat, segala sesuatu berdasarkan niatnya, ya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas. Jadi Mbak ini ketika menasehati ini teman-teman, ya, saya panggil di sini Mbak untuk menghormati, ya, karena saya orang Jawa, gitu ya, penghormatan kepada teman-teman saya panggil Mbak semua di sini. Kalau panggil Ibu ketuaan karena mungkin ada yang muda, gitu ya. Jadi ternyata ikhlas itu menjadi barometer ukuran diterima amal ibadah kita. Ukurannya itu ikhlas. Ketika kita mengingatkan suami bukan karena ada masukan dari orang, ih kok kamu soleh suamimu enggak, aku enggak enak nih, suamiku kok enggak menjadi orang baik, itu berarti tidak ikhlas, ya. Anak kita juga demikian, kok aku seorang dai di Taiwan, gitu ya, tapi kok anak-anakku susah ya untuk sholat, aku malu, itu tidak ikhlas. Jadi ketika kita memulai untuk mengajak orang kepada kebaikan, luruskan niat. Apa niat kita? Kita melakukan ini karena kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan dakwah, memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, ya, kewajiban kita. Yang kedua, menjadi teladan, contoh terbaik, ya, jangan sampai kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun, ya. Diganti Mbak slide-nya, ya, amat besar kebencian di sisi Allah ketika engkau mengatakan sesuatu sementara engkau tidak berbuat, ya. Jadi yang kedua, menjadi teladan, menjadi contoh. Dan bilhal aja Mbak, dengan sikap aja, ya, dengan sikap. Ya, kalau anak-anak kita susah bangun, ya, bangun malam kita bangunkan, kita contohkan kita sholat, kita contohkan kita tilawah, kita contohkan kita zikir, kita contohkan kita sedekah. Dia tuh merekam, gitu, walaupun sekedar melihat kelihatannya cuek, tapi merekam. Jadilah teladan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita. Jangan bosan untuk mengingatkan mereka, karena seorang pendidik mengatakan untuk mengingatkan itu lebih dari 1000 kali. Jadi jangan bosan kita mengingatkan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita terhadap nilai kebaikan, tapi yang terpenting kita menjadi teladan kebaikan buat mereka. Sehingga nanti ilmu itu mudah mereka serap, gitu. Kalau kita nasihatin pakai ngomel-ngomel, kemudian kita tidak mencontohkan, ya, maka akan sulit untuk diterima. Yang ketiga, cara yang benar, ya, sesuai dengan syar'i. Jadi nggak boleh menghalalkan segala cara, walaupun itu nasihat, ya. Maka kata Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubah dengan lisannya. Ada proses, gitu, ya. Kita membangunkan anak, membangunkan suami untuk sholat malam, misalnya membangunkan pasangan hidup kita untuk sama-sama sholat malam. Nggak dengan terus kita bentak-bentak, nggak dengan mungkin kasar, gitu ya. Itu nggak akan mempan seperti itu, ya. Maka kemungkaran itu kita ubah, ya. Kalau kita punya kekuasaan dengan tangan kita, kalau nggak mampu dengan lisan kita, kalau nggak mampu lagi dengan hati kita, itu udah merupakan selemah-lemah iman.
Makanya di dalam fikih dakwah melihat kondisi objek dakwah gitu ya, melihat kondisi objek dakwah dan prinsipnya adalah mengalah dalam rangka menang ya. Dan kalau mengingatkan nggak cukup 1000 kali terus, dan disitulah Allah akan mengalirkan pahala dan kesabaran untuk kita. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang baik ya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini surat Toha ayat 44 berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Harun ketika ingin mendakwahi Fir'aun. Kalau kita perhatikan, Fir'aun itu apa kurang bejatnya gitu, ngaku Tuhan, jahat, tapi Allah perintahkan apa? Berbicara dengan kata yang lembut, padahal sama Fir'aun loh. Ini kita ngomong dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan teman kita yang muslim. Hanya saja mungkin kurang optimal ya dalam beribadah gitu, kita mengingatkan gitu. Maka nggak patut kalau kita dengan cara yang kasar, karena Fir'aun saja yang sudah luar biasa kejahatannya itu tetap Allah perintahkan kepada Musa dan Harun dengan lemah lembut ya. Jadi ternyata kalau di Al-Quran di surat 3 ayat 59 juga ya, saya tambahkan, Allah berfirman ya, jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhi kamu. Jadi nggak solusi tuh, keras dan kasar tuh nggak solusi, malah mereka menjauhi kita. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor, dan suka berkata jorok. Yang kelima, hindari perdebatan dan pertengkaran tadi ya, di surat 16 ayat 125. Jadi kalau udah ketika kita memberikan masukan, ketika kita memberikan nasihat, terus nggak didengar, dia debat, maka abaikan, tinggalkan ya, nggak usah dipertengkarkan ya. Kita memohon kepada Allah agar lisan kita dimudahkan satu saat untuk mengingatkanlah kembali. Jadi jangan terus debat kusir sampai bertengkar dan sebagainya gitu ya. Mungkin bertengkar perdebatan itu sekarang via jempol gitu ya, nggak hafal tulisan lagi, nggak lisan lagi. Ini juga hati-hati ya. Kemudian hindari prasangka buruk ya, karena seorang mukmin itu ya mencari uzur, alasan yang baik terhadap saudaranya. Jadi kalau misalnya ada teman kita nggak datang ke majelis ilmu, cari alasan yang baik gitu. Oh mungkin suaminya lagi ada di rumah nggak bisa berangkat, oh mungkin anaknya sakit. Jangan langsung kita justifikasi, emang dia malas, kalau ke majelis ilmu mah dia paling malas, tapi kalau ke mall di nomor 1 tuh lari duluan pasti berangkat gitu ya. Tapi kalau ke majelis ilmu emang malas, itu kita menjustifikasi dan prasangka buruk ya, padahal kita dihindarkan ya, Allah memerintahkan kita untuk menghindari prasangka buruk. Cari alasan terbaik. Oh mungkin dia masih belum paham dengan Islam, oh kenapa dia nggak pakai jilbab, ya mungkin dakwah belum masuk kepada dia, diingatkan secara perlahan-lahan. Kemudian tidak memaksa agar nasihat diterima. Ini bagus nih perkataan dari salafus soleh ya. Jadi jangan memaksakan agar nasihat diterima. Udah, tugas kita adalah berdakwah. Hasilnya Allah yang menentukan, karena Allah yang memiliki hati, Allah yang membolak-balikan hati. Bukan hak prerogatif kita untuk membuka hati dia untuk menjadi baik, bukan. Kita hanya ikhtiar, suruh berdakwah. Urusan hasil adalah urusan Allah. Coba Nabi Nuh ya, berapa 900 sekian tahun berdakwah, umatnya cuma segelintir ya, nggak sampai 40, bayangkan gitu ya. Allah melihat ikhtiar kita, urusan hasil adalah urusan Allah. Kemudian jangan kita menjustifikasi, udah susah, dikasih tahu nggak berubah terus gitu. Batu setiap hari ditimpa oleh air itu bolong, batu keras. Hati manusia itu kan lembut kalau terus diingatkan kebaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak gitu ya. Karena kan kita pengen soleh tidak sendiri, kita pengen soleh secara sosial, dan itu bisa menguatkan dakwah kita, apalagi teman-teman berada di negeri yang minoritas. Ya, di sini jangan kau menasihati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihat tersebut darimu. Jika engkau melakukan perbuatan berlebihan demikian, maka engkau adalah orang yang zolim. Tuh, masuk kata orang yang zolim, itu bukan menasihati kalau maksa harus diterima ya, sampai begitu. Jadi urusan terbuka hatinya itu adalah urusan Allah. Kemudian tidak menasihati di depan umum ya, ini perkataan Imam Syafi'i, kalau menasihati di depan umum itu mempermalukan ya, itu namanya menghinakan, itu namanya melecehkan. Panggil gitu ya, ngobrol berdua, jangan di tempat umum karena itu tidak sehat. Yang terakhir mendoakannya ya, tidak
ada seorang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Doa itu senjata orang beriman. Kalau dengan ikhtiar sudah, maka terakhir doa kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah, lembutkanlah hati anak hamba, bukakanlah, lembutkanlah hati sahabat hamba, lembutkanlah dan bukakanlah hati pasangan hidup hamba untuk dekat denganmu ya Allah melalui doa. Ingat, doa senjata orang yang beriman. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, nah itu yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir. Masih ada sisa waktu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita untuk melakukan optimalisasi ibadah di bulan Ramadan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya, maaf karena terbatas waktu ya. Silakan saya kembalikan kepada MC. Jazakallah khair, Ustazah Titi, Masya Allah ya, pengingat luar biasa untuk kita bahwa solihah solah bersama-sama. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Ustazah Titi. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Mau izin bertanya Ustazah. Iya, monggo silakan. Ini terawih nggak apa-apa ya, masih dalam teks agama, sedang datang bulan, Ustazah, dan sedang haid gitu. Itu terkait hukum berwudu gimana Ustazah? Apakah tetap dianjurkan, misalnya sudah terbiasa untuk menjaga wudu setiap batal gitu, kalau bisa habis buang air kecil misalnya, itu apakah memang tetap bisa tetap dianjurkan untuk berwudu misalnya sebelum tidur seperti itu Ustazah? Karena ada yang bilang kan kondisinya kan sedang hadas gitu ya, ngapain wudu gitu. Gitu. Kemudian yang kedua Ustazah, terkait Ramadan ini, sebagai wanita kan kita punya keterbatasan gitu ketika haid ataupun bagian nifas gitu saja. Terkait khilafiyah dalam membaca Al-Quran ataupun murajaah ataupun ziyadah itu gimana Ustazah? Misal ada hafalan untuk hafalan Al-Quran gitu, itu apakah boleh ziyadah, boleh menambah hafalan, ataukah hanya terbatas murajaah aja Ustazah? Kalau dari versi Ustazah gitu. Jazakumullah khair Ustazah. Iya, ya Mbak Nurhuda, yang pertama tadi terkait tentang apa tadi ya? Yang pertama kenapa? Apakah? Oh iya, wudhu. Ya, wudhu. Jadi gini, wudhu itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga membersihkan ruh kita. Ya, jadi salah satu orang yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang yang berwudu sebelum tidur ya. Walaupun kita sedang hadas, kita sedang mens gitu ya, maka kita tetap berwudu karena wudu itu bukan hanya membersihkan fisik kita tapi juga membersihkan ruh kita, membersihkan hati kita ya. Kita nggak tahu ketika kita pergi ke pasar dalam kondisi berwudu walaupun sedang mens, misalnya ada musibah, ada kecelakaan atau apa, kita dalam kondisi sedang berwudu ya. Jadi ini kalau dari sisi secara maknawi gitu ya, secara maknawi artinya dia bukan hanya membersihkan fisik tapi juga membersihkan hati kita. Dan orang kalau dalam kondisi berwudu cenderung untuk hati-hati berbuat, hati-hati bicara, hati-hati bertindak tanduk walaupun sedang mens gitu ya. Jadi sebagai tameng kita untuk lebih hati-hati ya. Jadi tidak masalah walaupun memang kita lagi mens, nggak memberikan pengaruh. Kalau dari sisi fisik kita tetap dalam kondisi hadas, memang tidak pengaruh. Itu yang pertama. Jadi kebiasaan yang sudah kita lakukan tetap kita jalani, selalu berwudu. Mau ke pasar berwudu, mau mengajar berwudu, mau keluar ke tempat kuliah berwudu dan sebagainya. Kemudian tentang tilawah Quran gitu ya. Ada memang dua pendapat ya, kalau kita pakai HP tilawahnya sedang dalam kondisi mens gitu ya, ada yang membolehkan tidak memegang mushaf gitu ya, walaupun semua dikembalikan kepada keyakinan masing-masing ya. Ada yang menyarankan
Kalau sedang mens itu ya dalam kondisi apapun tetap tidak tilawah gitu. Maka ketika kita mengikuti pendapatnya seperti itu, maka kita mencoba untuk membaca artinya. Ketika kita membaca, karena jarang orang itu hatam artinya. Orang kadang hatam Arabnya tapi nggak hatam artinya. Dan dengan hatam artinya kita akhirnya memiliki pemahaman, oh surat Al-Baqarah berbicara tentang ini, oh surat Al-Imran berbicara tentang ini, oh surat Al-Kahfi berbicara tentang ini, kita paham gitu. Karena kebetulan kita misalnya tidak dilahirkan di negeri Arab, kita bukan orang yang pandai berbahasa Arab, kecuali memang dia sudah menguasai bahasa Arab gitu ya. Nah jadi baca artinya. Nah, tadi yang mau ikut berpendapat tidak tilawah monggo ya, yang tetap bertilawah dengan tidak memegang mushaf juga boleh. Yang kalaupun mau murojaah ya, murojaah hafalan Qur'annya monggo silakan. Karena memang kalau murojaah itu jangan untuk orang yang sudah mungkin hafalannya sekian, kalau bisa tidak ditinggal gitu ya, murojaah jalan supaya tidak lupa. Kan lumayan tuh seminggu ya kita mens, kalau kita nggak murojaah khawatir lupa dengan hafalan kita. Jadi prinsipnya adalah dikembalikan kepada keyakinan masing-masing, mau mengikuti yang boleh atau mau mengikuti yang tidak gitu ya. Begitu Mbak Nur Huda. Iya. Terima kasih Bu Nur ya, saya pikir. Iya. Apakah lagi yang ingin bertanya? Oke. Saya ini ada titipan pertanyaan. Boleh. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Apakah dalilnya boleh bersentuhan dengan orang yang lebih tua yang bukan mahram? Karena beberapa tugas itu adalah merawat laki-laki yang berusia 68 tahun. Jadi tugas merawat kakek-kakek atau nenek-nenek nih mungkin ya. Oh kakek kayaknya mungkin. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua saya baca bagaimana terkait mengerjakan hal-hal yang hukumnya mubah, misalkan karena menunggu ngabuburit ini santai-santai, media nonton YouTube, bagaimana mengerjakan hal ini? Itu dulu Ustazah. Iya. Iya. Ya. Terkait kalau posisi pekerjaan kita sebagai merawat laki-laki, kita perempuan merawat laki-laki yang jompo gitu ya, bersentuhan bukan mahram gitu, apa hukumnya gitu. Pertama kita ngelihat pasiennya, dia bagian orang yang hiperseks tidak gitu ya, jangan sampai nanti walaupun dia sudah tua gitu ya, tapi dia mungkin hiperseks dan sebagainya, nanti khawatir menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia memang sudah rentang, udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau memang ya pokoknya sudah tua lah gitu ya, dan nggak ini nggak ada rasa apa-apa, maka monggo saja gitu ya, monggo saja ketika kita harus membersihkan. Tapi ingat bagian auratnya jangan sampai tersentuh oleh kita tutup ya auratnya itu. Ketika misalnya kita disuruh memandikan, kita tutup dengan kain gitu ya. Dan ketika membersihkannya kita pakai sarung tangan ya, karena itu tempat yang kotor, tempat yang tidak bersih gitu ya. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kemudian kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah menjadi pekerjaan kita. Kalau memang ada pekerjaan lain mungkin kita pilih pekerjaan lain, tapi karena sebelum ada ya maka kita di situ sambil kita memperbanyak istighfar pada Allah, mohon ampun. Tadi ya strateginya adalah pakai waslap, pakai waslap yang dari bahan itu ya, waslap bayi gitu ya, dalam menyentuhnya, dalam membersihkan, mungkin memandikan dan sebagainya. Kemudian ketika di bagian auratnya ditutup ya. Nah kita misalnya harus ngangkat nih, udah mandi oke lah pakai waslap, berarti nggak bersentuhan langsung dengan tubuhnya gitu. Nah ketika ngangkat kan udah bersih, udah kering, kita buka waslap kita angkat dia, kita pakaikan baju, kemudian kita menyentuh kulitnya gitu ya. Kalau seandainya dia memang tadi ya sudah renta dan sebagainya, nggak punya keinginan syahwat apa-apa, bismillah ya kita lakukan, kecuali dia punya kelainan syahwat gitu. Kemudian dari
sisi batal nggak wudhu kita, gitu ya, batal nggak wudhu kita. Ya, sebaiknya kita berwudhu kembali. Kalau menurut saran saya, setelah kita sentuh dia, kita mau sholat zuhur, tadinya kita udah wudhu, maka kita wudhu kembali, ya. Karena untuk membersihkan secara keseluruhan fisik dan raga kita. Kemudian pertanyaan kedua tentang ngabuburit, ya. Emang ini juga Masya Allah di Indonesia ini menjadi satu tradisi yang ngabuburit. Padahal di Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Bahwasanya orang mukmin yang muflihun, yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholat dan orang yang menghindari perbuatan dan perkataan yang lagwi, yang tidak bermanfaat, ya. Jadi mengisi waktu untuk buka puasa ya sebaiknya pada hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena Ramadan itu cuma ada 1 tahun sekali. Kalau kita menyamakan hari-hari biasa dengan hari-hari Ramadan itu sama seperti hari-hari biasa, kita bagian dari orang yang merugi. Maka waktu itu adalah kehidupan, waktu itu adalah kesempatan. Maka gunakan secara optimal. Jadi kalaupun mau ngabuburit misalnya, ya, ngabuburit di tempat kita sambil tilawah Quran, sambil menunggu maghrib gitu ya. Jangan sampai kita ngabuburit nongkrong, kemudian buka status, kemudian buka WA padahal kita belum tilawah gitu. Memang secara puasanya sah, tapi pahalanya belum tentu optimal dia dapat gitu. Karena tadi dikatakan ya, orang mukmin yang beruntung adalah orang yang meninggalkan perkataan yang tidak berguna, salah satunya tadi ngabuburit, yang nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat. Ingat, hidup kita di dunia sementara, sebentar saja, sekejap saja, ya. Jangan sampai kenikmatan dunia itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat itu selesai Ramadan 6 bulan itu berdoa agar puasanya, amal ibadah Ramadan diterima, dan 6 bulan lagi berdoa ingin dipertemukan dengan Ramadan gitu. Jadi lakukanlah ngabuburit yang bermanfaat, kalau enggak masuk kategori kesia-siaan, itu ya. Ya, begitu Mbak Damayanti. Ya, baik Ustazah. Ini tadi tambahan dari pertanyaannya terkait batalnya wudhu. Itu yang pertanyaan pertama tadi Ustazah. Maksudnya kalau dia menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya berusia 68 tahun, apakah batal wudhunya? Berarti tadi sudah terjawab ya Ustazah. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Ya, ada. Udah, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, tadi antara menyamakan suhu Ustazah dengan jangan memaksa itu ya. Jadi kan kita ingin menyamakan suhu tapi jangan memaksa sama jenazah kita diterima itu gimana apa titiknya di mana seperti itu. Terus yang kedua tidak menasihati di depan umum tadi kan ya. Nah itu mungkin apa kalau di keluarga itu termasuk juga kita harus jangan sampai menasihati di depan keluarga yang anggota keluarga yang lain gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita sering misalnya satu tempat gitu, misalnya di ruang makan atau di ruang bersama gitu, jadi yang lain juga mendengar gitu nasihat untuk yang anggota keluarga satu itu. Ya mungkin itu. Iya. Ya, jadi bagaimana titik temunya menyamakan suhu dengan tidak memaksa tadi ya dalam memberikan nasihat. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita kan menginginkan dia punya suhu yang sama dengan kita ya. Misalnya ibadahnya rajin gitu, dan sementara mungkin pasangan kita, anak kita belum gitu ya. Maka tadi pertama kita melalui contoh, itu pasti ya, melalui contoh. Kemudian kalimat-kalimat positif itu harus kita tuangkan, misalnya kepada pasangan kita yang memang bangun subuhnya susah, ke masjidnya susah gitu ya. Mungkin kita ungkapkan, karena ada orang yang langsung gini, Abi gimana sih? Ya, Abi kan contoh di dalam rumah, harusnya Abi bangun pagi, nyontain buat anak-anak. Kalau begini caranya kan kasihan, anak-anak nanti contoh siapa? Nah, itu nggak sehat ya. Tapi misalnya kita sampaikan, misalnya Bi mohon maaf ya, mungkin alangkah lebih baik gitu ya. Alangkah lebih baik kalau kita nih mencontohkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan menunjuk salah satu gitu ya.
Kedepannya kan kita kepingin kehidupan kita bukan hanya di dunia, Bi, tapi juga sampai di surganya Allah. Yuk, Bi, bareng-bareng kita perbaiki diri misalnya, gitu. Jadi seberat apapun ya, misalnya suaminya ini bukan tipe yang rajin sholat itu bolong-bolong gitu. Yang timbul jangan kebencian dulu. Ketika kita punya anak sholatnya bolong-bolong, yang timbul jangan kebencian dulu, tapi timbulkan rasa empati dan kasih sayang. Ya, ini adalah objek dakwah saya, ini yang harus saya selamatkan, ini yang akan bisa mengumpulkan saya ke dalam surga. Ya, jadi orang tuh seringnya gitu, dari misalnya punya anak 5, yang satu malas sholat, yang lain rajin, pasti dibenci tuh yang malas sholat. Nah, ini kadang salah, ya, apalagi sampai membanding-bandingkan, kemudian menggunakan kalimat negatif. Ya, tapi gunakanlah kalimat positif, ya, Abang, ya, ayo kita mulai Bang, gitu, usia sudah berapa gitu ya, kita nggak tahu Bang, yang pertama kali dihisap adalah sholat gitu, ya, nanti kita bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Coba deh, Umi yakin, Ibu yakin pasti Abang bisa lebih baik dari Ibu, gitu ya, Abang bisa lebih baik dari Abi, ya. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat optimis bahwasanya dia bisa jauh lebih baik dari kita. Itu yang dikatakan menyamakan suhu, kemudian dengan tidak memaksa. Makanya tadi kan di terakhir tuh banyakin doa. Ya Allah, bukakanlah, lembutkanlah mata hati suami hamba, ya Allah, lembutkanlah, mudahkanlah dia untuk mencintaimu, ya Allah, mudahkanlah dia untuk mencintai Rasulmu, mudahkanlah dia mencintai Al-Quran. Itu doa luar biasa. Maka itu udah melalui tadi tahapan, ya, kita udah pakai stadium doa, ya, itu udah luar biasa. Jadi sekali-kali melihat dengan kacamata kasih sayang, sahabat, teman kita, keluarga kita yang memang kurang dalam masalah ibadah, jadikan dia sebagai objek dakwah yang bisa membawa kita ke dalam surga, gunakan kalimat yang positif, bangun optimisme bahwasanya dia jauh bisa lebih baik, gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi terkait tentang apa Mbak tadi Mbak yang kedua? Menasihati di depan umum. Ya. Walaupun dia adik kakak, dia punya rasa, dia punya perasaan, ya, dia punya perasaan, ya. Misalnya kakaknya kita bilang, kamu gimana sih Bang? Tuh lihat adik kamu tuh rajin ke masjid, kamu males banget pergi ke masjid, padahal masjid deket tuh. Kamu kan harusnya contoh, kamu anak nomor 1 gitu. Adik-adikmu aja pergi ke masjid. Itu sampai kapanpun dia nggak akan bisa mau ke masjid, karena dia sudah dijustifikasi sebagai orang yang nggak bisa pergi ke masjid, gitu ya. Labelnya tuh begitu, gitu ya. Dan itu menjatuhkan harga diri dia, ya. Contoh sederhana gini aja Bu, kalau misalnya suami kita bilang gini, Mah, kamu coba kayak istri sebelah tuh, ya. Kalau pagi nganterin suaminya ke teras, bajunya rapi, sudah mandi, gitu ya. Apa kondisinya bersih, nggak kayak kamu gitu, suami berangkat kerja belum mandi dan sebagainya. Pasti kita itu akan marah, ya, dibandingkan seperti itu, apalagi di depan anak-anak kita. Jadi walaupun dia anak-anak, sekecil apapun anak itu, dia punya rasa, ya, dia punya rasa, dia punya perasaan walaupun kecil anak itu, ya. Makanya kan memberikan nasihat anak itu walaupun beda bulan, itu beda kalimat dalam memberikan nasihat, ya. Walaupun yang satu umurnya setahun, yang satu 2 tahun, yang satu 5 tahun, satu 10 tahun, satu SMA. Kadang ibu-ibu tuh memberikan nasihatnya sama semua. Bang, sholat gitu ya, sama adiknya, Dek sholat, adiknya 5 tahun, abangnya SMA, kalimatnya sama, padahal kalimatnya harusnya beda usia, beda redaksi bahasa dalam memberikan nasihat kepada objek dakwah kita, terutama kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi panggil, ya, ketika di meja makan gini, ya Allah, alhamdulillah anak Umi semua rajin ke masjid, ya, bentar lagi si abang nih juga jadi contoh terbaik ke masjid nomor 1 nih, abang luar biasa gitu ya. Mungkin abang sedang sibuk dengan pekerjaannya, mudah-mudahan nanti Ramadan ini abang bisa jauh lebih baik gitu. Jadi yang dibangun adalah kalimat positif dan optimisme, tidak di depan adik-adiknya, tidak di depan kakak-kakaknya gitu. Kalau dia malas sholat, colek aja, sini Bang, panggil ke kamar, ya, tolong ya Bang gitu, ini sudah saatnya sholat Bang gitu. Abang pasti bisa, dan seterusnya, ya. Jadi ya, begitu Mbak Yanti. Jazakillah. Baik, mungkin